Ayub dihasut oleh bininya. Maksudnya, kamu sudah mengalami keadaan seperti itu. Seperti yang diceritakan di Ayub 1. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak mengeluh, bahkan memuji Tuhannya pada saat beliau dicoba, pada saat dia diuji. Nah, kemudian Ayub menjawab istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Dari dalam keadaan ini, Ayub kemudian pasrah. Ayub pasrah kepada Tuhannya. Kata-kata yang keluar dari mulut Ayub itu adalah sebuah penderitaan, tetapi Tuhan kemudian memberikan kekuatan, bahkan dia memuji kepada Tuhan. Sedangkan Yesus, apa yang dikatakan? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Sangat tidak layak. Ini yang bicara Yesus. Yang diceritakan penulis Matius dalam Matius 27, itu tidak layak kali itu adalah seorang nabi. Tidak layak, tidak pantas. Sedangkan seorang Buddha aja tidak segitu kali. Bahkan Ayub juga tidak segitu kali. Bahkan kalau Anda melihat cerita Stefanus dalam cerita kitab saudara, Kisah Para Rasul 7, di sana Stefanus malah kuat daripada Yesus. Stefanus berteriak sambil berlutut, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu Stefanus pun meninggal. Tapi Yesus, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Sangat tidak relevan. Seorang nabi yang kuat, seorang nabi yang dahsyat, dengan banyak mujizat yang dipertontonkan, tiba-tiba jadi mewek. Itu bukan Yesus, bukan. Kalau kita lihat dari cerita itu bukan Yesus. Maka ketika kembali kepada data yang saya sajikan tadi, bahwasanya ketika saudara-saudara mengatakan itu adalah Yesus, saya katakan sekali lagi, tidak mungkin Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak mungkin Yesus adalah orang yang dikutuki oleh Elohim. Itu mustahil. Dengan kata lain, yang disalib ini adalah orang terkutuk. Yang disalib ini adalah pelaku maksiat. Yang disalib ini adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan. Maka dengan demikian jelas terpapar, yang disalib ini bukanlah Yesus anak Maria. Bukan, tapi oknum lain. Nah, kecuali saudara-saudara bisa menunjukkan data bahwasanya pernyataan bahwa orang yang dikutuk ini adalah orang yang sepadan dengan dosa yang dia lakukan. Anda bisa menunjukkan dosa apa yang dilakukan oleh Yesus, silakan. Al-Quran salah kalau begitu. Kalau ada dosa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia pantas dihukum dan dia dikutuk oleh Elohim, maka Al-Quran keliru, Al-Quran salah. Tapi selama saudara Kristen tidak bisa menunjukkan dosa yang sepadan dengan hukuman mati terhadap Yesus, dan tidak ada dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh Yesus yang menyebabkan Elohim mengutuknya, maka selama itu juga yang kalian sembah selama ini bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan dengannya. Demikian. Ya, terima kasih. Sebentar berlaban. Bang Mahendra, selamat siang. Bang Mahendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sugi. Bang Mahendra, selamat siang. Waduh, kalau tidak berbicara mau merasa turunkan Bang. Ini slot untuk teman-teman Kristen ya, satu slot ini. Silakan lanjut Bang Laban. Ya, menarik tadi ya, itu Eli lama sabaktani. Ya, itu seruan sekaligus pertanyaan. Nah, ya memang benar itu dari Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, apa maksudnya ini? Jadi saya pribadi belakangan ini
mengusung nama aku adalah aku. Aku adalah aku ini maksudnya apa? Aku, ya aku, jangan diganti dia. Aku adalah aku. Nah, jadi selama saya bernarasi tentang aku adalah aku ini, bahkan sesama teman-teman Kristen juga masih bingung ya. Tapi coba saya paparkan di sini ya. Yesus berseru sekaligus bertanya dari di atas tiang salib itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini apa ini? Jadi penjelasan saya tadi sebelumnya, ada dua pihak di situ ya. Ada dua pihak, satu yang menyalibkan, satu lagi pihak yang tersalib, yaitu Yesus sendiri. Nah, kalau ditanya dari kedua pihak ini, yang manakah yang ditinggalkan Eli itu? Jelas bukan Yesus. Jelas bukan Yesus. Tapi orang-orang yang menyelipkan Yesus itu, itulah yang ditinggalkan oleh Eli itu. Orang-orang yang menyalibkan itulah orang-orang yang meninggikan diri. Orang yang meninggikan diri itu mustahil ada Bapa dalam dirinya, mustahil ada Eli dalam dirinya. Nah, kalau pertanyaannya mengapa? Ya karena meninggikan diri. Nah, apakah Yesus meninggikan diri di situ? Tidak. Nah, ini artinya apa ini? Ya jelas Yesus berseru, bertanya, artinya untuk dijawab. Siapa itu? Yesus berkata ya, ada aku. Aku itu apa? Jadi kalau kembali ke narasi yang saya bawakan belakangan ini, aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Amsal 8 ayat 12 ya. Kecerdasan, aku, hikmat. Siapa yang berhikmat di situ? Ya jelas Yesus dong. Apa aku, apa Bapa? Ya juga harus kita ketahui. Jadi saya bernarasi bahwa Bapa adalah kecerdasan, aku adalah perkataan kepada sikap, kepada perbuatan kudus, merendahkan diri. Siapa pelaku ini? Jelas Yesus. Maka seruan dan pertanyaan tentang yang diserukan Yesus itu, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, kecerdasan dan perkataan dan perbuatan dari orang-orang yang menyalibkan itu tidak selaras. Mereka telah mendustai akal budinya. Orang-orang yang menyalibkan Yesus itu adalah jelas itu ya, orang-orang yang meninggikan diri. Artinya orang yang meninggikan diri itu kalau ditanya akal budinya, hati nurani, itu mereka pasti tahu itu salah. Dari mana taunya? Persidangan saja sudah mengakui bahwa salah Yesus tidak ada. Persidangan ya, persidangan resmi dari agama diberikan lagi kepada penguasa Roma. Dari situ saja mereka sudah tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi mereka lakukan juga eksekusi terhadap Yesus. Itu artinya kecerdasan pada orang-orang yang menyalibkan ini tidak sesuai dengan tindakan. Nah, jadi kesimpulannya, siapa yang dihunjuk, siapa yang ditanya, yaitu orang-orang yang menyalibkan Yesus itu. Bukan Yesus, bukan maksudnya Yesus ditinggalkan. Ya sekali lagi ya, aku jangan diganti dengan dia. Aku adalah aku. Maksudnya begini, ketika Yesus berbicara, aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya bukan Yesus dan Bapa satu. Aku itu siapa? Aku adalah aku.
Yang sudah ada dari dulu. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bahkan sebelum dunia ada, aku sudah ada. Aku, bukan Yesus ya. Aku. Ya mungkin ya penjelasan seperti ini ya untuk internal Kristen sendiri masih bingung. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya begitu jawaban saya. Iya, baik. Apa ya bilangnya? Ini lebih parah lagi nih kalau mendengarkan penjelasan saudara entah kemana-mana perginya yang tidak sesuai dengan yang tertulis. Iya, parah. Yang berkata di situ kira-kira jam 3 berserulah kemudian Yesus dengan suara nyaring. Yang berseru Yesus bukan yang lain. Yang Ya, berseru betul itu. Jadi bukan orang lain yang berseru, tapi Yesusnya. Yesus di sini oleh penulis Matius dikatakan berseru kepada Tuhannya. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8:29 tadi, Tuhan tidak membiarkan aku sendiri, Dia akan menyertai aku selama-lamanya. Mazmur 37 juga mengatakan itu, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Sedangkan Yesus adalah orang yang dikasihi. Nah, ini indikasi kuat. Makanya saya katakan bahwa ketika Al-Quran berbicara, ini kami umat Islam belum menemukan penyangkalan yang rasional. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Nah, sekarang kalau Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuh, tetapi diserupakan, maka muncul pertanyaan ketika kita berhadapan dengan Markus 16 nomor 20 misalnya. Dikatakan bahwa sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaannya muncul kemudian, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan yang muncul ini rupa lain. Kenapa dia bisa tahu ini adalah Yesus dalam rupa lain? Dari mana si Markus tahu kalau itu adalah Yesus tapi dalam bentuk yang lain? Siapa yang memberitakan kepada Markus, aku Yesus loh, tapi aku dalam rupa lain ya? Apa ada kayak begitu? Tidak ada. Yang dia lihat itu bukan Yesus, tapi supaya orang-orang menganggap itu Yesus, maka ditulisnya sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Dari mana penulis tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Nah, kecuali kalau ada data, maka Al-Quran keliru. Lagi-lagi Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zann. Di situ dikatakan bahwasanya mereka tidak mengetahui, mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut tentang siapa yang disalib tersebut. Nah, sekarang Markus hadir nggak pada penyaliban? Tidak. Dari mana dia tahu? Al-Quran mengatakan tidak sama sekali ada pengetahuan tentang itu. Mereka hanya menduga-duga saja. Makanya muncul perselisihan kemudian antara Yahudi dan Kristen hari ini masih berselisih tentang oknum tersebut. Dan itu realita yang ada. Nah, sehingga ketika Al-Quran mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan. Yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang dikuatkan oleh Bible itu sendiri, bahwa Yesus tidak pernah kemudian memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yesus adalah orang yang kuat, Yesus adalah orang yang sakti, Yesus adalah orang yang intim dengan pencipta langit dan bumi, yang bisa melakukan apa saja terhadap dirinya. Tapi kenapa dipaksakan Yesus yang teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demi untuk mencocokkan Mazmur 22. Padahal di Mazmur 22 itu, oknum yang teriak di sana, teriak pada siang hari, teriak juga pada malam hari. Sedangkan Yesus hanya sampai pukul 3 sore, bahkan ada yang mengatakan sebelum pukul 16 sore, Yesus sudah diturunkan. Berarti dia tidak sempat teriak di atas tiang salib pada malam hari.
Mazmur 22, aku teriak pada siang hari engkau tak mendengarkan, dan aku teriak juga pada malam hari tapi engkau tetap juga tidak mendengarkan aku. Berarti ini bukan untuk Yesus. Penulis Mazmur ini, penulis Matius ini pandai-pandaian kemudian mengambil Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu akan memberatkan saudara Kristen. Kenapa? Kalau Yesus terbukti teriak di dalam Matius 26 Eli Eli 27 Eli Eli lama sabachthani, berarti Yesus selama ini pada saat dia mengajarkan Injil kepada Bani Israel, Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Muncul pertanyaan, Al-Quran mengatakan Injilnya Nabi Isa itu sudah tak ada. Maka pertanyaan kemudian, mana segala firman yang Yesus terima yang dalam bahasa Ibrani? Karena Yesus ternyata pada saat-saat genting dia menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat dia memanggil guru, pada saat dia memanggil ibu, dia juga menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat dia berdoa juga menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat disapa oleh Paulus, dia juga menggunakan bahasa Ibrani. Lalu mana firman-firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani tersebut? Ada? Nggak ada. Yang muncul hanya bahasa Yunani yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali. Nah, kembali kepada tema awal. Siapa di antara saudara-saudara Kristen kita yang bisa menunjukkan dosa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Kalau tidak ada, kesimpulan saya, Yesus, kalau dia benar-benar Yesus, maka pembunuhnya bukan menebus dosa yang diakibatkan, tetapi mendatangkan dosa. Karena Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalau yang disalib ini adalah benar-benar Yesus, maka itu adalah kekejian, itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Berarti penyaliban Yesus yang betul adalah mengakibatkan dosa, bukan menebus dosa. Nah, kalau yang disalibkan itu ternyata bukan Yesus, berarti Kristen selama ini salah sembah, karena menganggap yang mereka sembah adalah Yesus, ternyata yang mereka sembah bukan Yesus. Kemudian, kalau itu bukan Yesus anak Maria, berarti sia-sialah kemudian agama Kristen selama ini menjadikan simbol penyaliban itu adalah jalan keselamatan. Saya kira begitu. Solusinya ganti Tuhan, gitu. Jadi Sebentar Pak Laban ya, sapa dulu ini ya. Selamat siang Pak Sander. Pak Sander. Ya, agamanya apa? Agamanya apa Bang Sander? Saya Kristen Pak. Oh ya, oke. Iya bagus ya. Silakan Pak Laban atau teman-teman yang lain yang Kristen yang mungkin mau masuk. Oh Pak Laban dulu ya, silakan. Boleh izin menanggapi sedikit, Bang? Sebentar dulu ya. Jadi narasi saya tentang aku adalah aku, ya sepertinya tidak masuk ya. Tidak masuk, artinya kalau tertulis aku, ya tetap aku. Aku adalah aku, berarti dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap aku. Jadi jika Yesus berkata tentang aku, ya tetap aku, bukan Yesusnya. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia SPOK siapa yang berbicara, bukan. Tetapi apa yang dibicarakan? Ini bagian spiritual, kerohanian. Bukan kita membahas lahiriah siapa yang berbicara, bukan. Tetapi apa yang dibicarakan. Jadi penting sekali ya, terutama ya untuk teman-teman saya Kristen ya. Aku adalah aku, tolong dipahami, jangan diganti aku dengan dia. Apa yang diucapkan Yesus itu tetap aku. Aku yang apa? Yang maksudnya aku ini apa ini? Aku adalah aku. Pada Keluaran 3 ya, ayat 13-14 itu ya, Elohim itu memperkenalkan diri loh. Aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun.
Nah, apa yang terjadi ketika Yesus berbicara ya, bahkan untuk orang Kristen, Yesus berbicara tentang aku. Nah, Yesus katanya, Firman telah menjadi manusia. Nah, manusianya juga langsung buru-buru disebut Yesus. Aku itu apa? Ya, aku itu ngotot loh. Aku adalah aku. Itu ngotot itu. Jangan diganti ya, khususnya teman-teman yang Kristen ya, supaya kalian paham ya, agar perkataan Yesus ini, setiap perkataan Yesus saya lihat ya, apa yang dikatakan Yesus jadinya Yesus lagi yang ditumbalkan, Yesus lagi yang jadi sasaran ejekan, padahal Yesus bicara tentang aku. Yesus bicara tentang aku, akulah jalan kebenaran. Maksudnya aku itu apa? Aku adalah aku itu. Ketika Yesus berbicara aku diutus katanya. Ketika Yesus berbicara diutus, terus yang dihantam lagi Yesusnya. Jadi kita lupa apa yang dibicarakan, tetapi kita fokus kepada siapa yang berbicara. Ingat sekali lagi, ini bukan pelajaran bahasa Indonesia SPOK. Siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan. Apa yang dibicarakan itulah firman. Apa itu firman? Firman itu dalam Yohanes 1 itu logos ya, pengetahuan. Pengetahuan. Ya, kalimat-kalimat itu kan pengetahuan. Di mana aku di situ tetap aku. Ya, saya harap ya khusus teman-teman yang Kristen ya, coba pelan-pelan tuh disadari itu. Betapa ngototnya aku itu adalah aku, jangan diganti dengan dia. Artinya ketika Yesus berbicara ada aku di situ, itu tetap aku sampai kapanpun. Jangan kalian ganti dengan dia. Oke, mudah-mudahan paham. Apa yang mau ditanggapi Bang Zuma ini kalau gini? Internal Kristen saja bingung kan. Apa yang mau ditanggapi Bang Zuma kalau kayak gitu? Jadi maksudnya begini, kalau aku itu ya, kalau aku adalah aku, maka sasarannya adalah kita sendiri. Jadi tidak membahas Yesus lagi, kita. Aku dalam Bapa, artinya saya, siapa yang mengucapkan itu? Saya, Laban. Berarti saya harus bertanggung jawab. Aku dalam Bapa. Nah, aku itu apa? Bapak Bang Zuma, itu kan izin Pak Laban. Bang Zuma, Ya. Bang Laban ini mengakui di Lukas 2 nomor 11 itu bukan Yesus, tapi Kristus. Yang lahir tuh bukan Yesus, Kristus yang lahir. Mesias Kira-kira gimana tuh? Iya. Terus kalau aku di situ dia bilang dia, berarti Yesus, penyaliban Yesus itu bagaimana Pak Laban? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, penyaliban Yesus itu ya, dia kan korban itu. Korban dari orang-orang yang meninggikan diri. Sementara sasaran orang yang meninggikan diri kan orang yang merendahkan diri. Penjelasan Bang Zuma itu tidak menunjukkan Yesus disalib. Itu urusan lain. Saya tidak ingin mencampuri pendapat di Quran. Saya tidak ingin mencampuri itu. Di Bible. Dari tadi Bang Zuma bawa Bible. Iya, tadi kan dikomparasi dengan pendapat di Quran. Sejalan atau tidak? Saya tidak mau urusi apa pendapat Quran. Nah, macet kan Bang Zuma, silakan gimana ini mau tanggapi? Ya, kalau aku adalah aku, ya kalau kita paham itu, nah itu akan berbeda semua nanti narasinya. Ya, inilah akibatnya kalau Pak Zuma tidak membaca Alkitab secara komplit. Begitu. Jadi gagal paham. Emang Bang Juma gagal paham Bang Juma, karena nggak baca secara keseluruhan. Iya, makanya baca di Matius 27-28 tuh sudah jelas. Itu keseluruhan itu ya? Itu keseluruhan juga itu? Ya, Yesus mati, dia menjadi mayat, lalu dikuburkan, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Terus kalian Itu tepuk udah tangan. jelas. Terus kalian tepuk tangan. Jingkrak-jingkrak.
Itu. Terus kujuk 600 tahun kemudian datang info dari antah berantah bilang Yesus tidak disalib. Ya udah, kalau begitu tunjukkan aja dulu. Lawak dari mana? Tunjukkan aja dulu dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati itu apa? Itu dulu. Tunggu Anda dulu, biar cerita saya tanya konsep. nih teman saya Kristen ini. Ya, Biar saya- silakan. Menurut Bang Lord ini, apa arti dibangkitkan menurut Anda? Ya, kata malaikat. Dibangkitkan itu dari mana ke mana? Apa artinya? Kata malaikat waktu di dalam goa. Engkau Jangan mencari bahas itu dulu. Yesus. Ini tentang kita ini. Ya. Ya, Apa arti dibangkitkan? Iya, kita lihat lihat ayatnya di Matius itu dulu. Ketika Ya, apa artinya itu malaikat di dibangkitkan? dalam goa, ya kan di dalam goa, Kok malaikat gua- menampakkan diri di dalam goa kepada para perempuan-perempuan. Ya kan? Terus malaikat bilang, engkau mencari siapa Yesus yang disalibkan itu? Ia telah bangkit dari antara orang mati dan ia apa artinya itu? mendahului kamu ke Galilea, pergilah ke sana. Itu tulisan yang muncul belakangan, Bung. Tulisan Ya, yang berarti muncul. Pak Juma tidak percaya narasumber terdekat. Pak Juma lebih percaya narasumber 600 tahun ke depan. Jangan narasumber terdekat, Maaf. jangan narasumber terdekat. Langsung narasumbernya dari keadaan situ. Dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Itu yang saya minta. Itu dulu selesaikan. Boleh aja Yesus disalib, boleh. Tapi tunjukkan apa latar belakangnya sampai Yesus itu ingin disalib. Jangan ikuti kemauan kalian. Kemauan yang sebenarnya yang terjadi, kita dudukkan perkara itu. Jangan bawa dogma. Yesus disalib karena dosa-dosa kami. Itu nanti. Sekarang Yesus itu memiliki dosa apa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia pantas untuk dihukum mati. Itu dulu selesaikan. Kalau tidak, berarti bukan Yesus yang disalib. Nggak bisa seperti itu. Nah, ya sudah, tunjukkan dosanya apa. Kita harus lihat faktanya dulu, baru lihat Dosanya sebabnya. dulu. Fakta yang terjadi ada penyaliban. Ya. Sekarang yang jadi permasalahan, yang disalib ini yang asli utusan Tuhan atau penggantinya. Nah sekarang kalau yang Anda maksud yang disalib itu adalah utusan Tuhan, apa sebabnya disalib? Berdasarkan Ulangan 21. Sedangkan Paulus sendiri menulis dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti yang ada tertulis ini Paulus aja merujuk ke Ulangan 21, apalagi Bang Suma. Maka muncul pertanyaan, paparkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia pantas dihukum mati untuk kalian. Silakan. Ya, bukan dilihat dari penyebabnya, tapi lihat dari Loh. faktanya. Faktanya itu menurut kamu hadir pada saat itu. Faktanya kitab Matius. Matius itu ditulis tahun 66. Iya, apalagi Al-Quran 600. Kalau Al-Quran itu adalah kesaksian yang maha melihat. Kalau kesaksian yang maha melihat, kenapa Muter-muter dulu, kesaksiannya Nabi. beda-beda? Loh, saya mengatakan Allah itu maha melihat, Allah itu maha menyaksikan. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang disaksikan oleh yang maha melihat. Tapi saudara menerima pemberitaan dari manusia yang bernama Matius. Sedangkan penulis Matius itu bukan bernama Matius. Tak ada yang tahu siapa menulis buku Matius itu, nggak ada yang tahu. Oke. Nah, Kalau sekarang dibilang supaya adil, Islam dengan Al-Qur'annya simpan dulu, Kristen dengan Bibelnya simpan dulu. Kita pakai kitabnya orang Yahudi. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tunjukkan. ya, kita tutup Al-Quran, kita tutup Bible, ya kan? Ya, silakan. Sekarang Dosa kita- apa yang Yesus lakukan bukan yang sepadan begitu. dengan hukuman mati? Silakan. Kita tutup Al-Quran, kita tutup Bible, kita pergi ke Israel, kita cek. Israel sampai hari ini tidak tahu menahu tentang konsep Elohim datang jadi bayi. Nggak ada, jangan kau bawa mereka.
Ini sekarang yang Anda harus selesaikan adalah tuduhan Paulus, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Nah, ada tertulisnya di mana? Ulangan. Jangan kau tinggalkan itu. Ulangannya mengatakan, apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Itu dulu selesaikan. Oh gini itu ya, gini. Nah, ini ya, Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata. Ntar dulu Laban, ini yang pertanyaan, ntar dulu Laban. Ini Napiri harus bertanggung jawab, Laban juga. Dosa apa yang sepadan dilakukan oleh Yesus sehingga dihukum mati? Orang yang dihukum mati kan harus punya dosa yang sangat besar tuh, ya. Ciri-ciri orang yang harus dihukum mati karena punya dosa yang amat besar. Pertanyaannya, dosa apakah yang Jangan ada pada pemindah diri besar Yesus? sekali yang sepadan dengan hukuman mati. Iya, itu yang saya sampaikan di sini. Jadi menurut keagamaan Yahudi, orang yang menyebut atau mengaku diri anak Allah itu adalah menghujat. Itu makanya Yesus dipersidangkan seperti itu. Oke, Saudara Laban. Itu kan penghujatan itu. Apakah orang mengaku sebagai anak Allah itu penghujatan? Ya, menurut kejahudian itu. Tuh, mereka orang Yahudi justru mengaku sebagai anak-anak Allah, anak-anak Elohim. Tidak ada, itu kesaksian palsu. Semua Coba kesaksian siapa yang pernah mengaku aku anak Allah? Israel, anak sulung. Siapa? Mana ayatnya? Israel anak sulung. Mana ayatnya? Ada orang yang mengaku aku anak Allah. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Apa ya? Mana ayatnya? Orang-orang yang Siapa orangnya? soleh, orang-orang yang taat diceritakan sebagai anak Tuhan. Nah, itu kan perkataan, itu kan bukan pernyataan Sedangkan seseorang. Yesus di dalam Yohanes 10 kan klarifikasi di data nomor 34-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Mengapa engkau mengatakan aku melakukan sesuatu yang... Ini kalimatnya sudah jelas ini Bang Joma. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku berkata aku anak Allah. Berarti Siapa selain Yesus yang pernah berkata dirinya anak Allah? Berarti ketika Yesus dituduh dengan tuduhan itu sudah lepas. Ternyata mengaku sebagai anak Allah itu bukan sesuatu yang menyebabkan dosa. Bahkan Nabi Musa itulah datang kepada kesalahan. Artinya kesalahan ini, kesalahan dari orang Yahudi kan begitu. Nah, sekarang tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus melakukan kesalahan menurut Elohim yang sepadan dengan hukuman mati karena mengaku sebagai Allah. Di mana? Itu tadi sudah kita bahas. Yesus itu tidak bersalah. Itu tuduhan orang Yahudi. Yang saya tanya Elohim, bukankah yang mengutuk dalam Ulangan 21 nomor 33 itu adalah Elohim? Tadi sudah kita bahas dari perspektif, dari cara pandang Elohim, Yesus itu tidak bersalah. Nah, tidak bersalah. Tidak bersalah kan? Berarti Tidak bersalah. pantas. Berarti tidak ada, belum ada dosa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati. Belum ada. Kan itu yang saya pertanyakan. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati sampai dia dikutuk oleh Elohim? Di sini kan sudah jelas. Tadi kita sudah bahas itu, siapa yang bersalah di situ, siapa yang tinggalkan aku. Kan sudah jelas kita bahas. Iya, pertanyaan saya, Bang. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk? Kalau perspektif dari Elohim tidak ada. Kalau Tidak dari ada. perspektif Tidak ada. Yahudi, ya itu tadi. Nah, sekarang Mereka yang mau menganggap didudukkan itu hujatan. sekarang yang mau didudukkan penyaliban ini sebagai satu unsur kebenaran Tuhan atau orang Yahudi, Supaya orang-orang jangan seperti Yahudi itu. apa sih ini? Ya, iya dong. Yang mau didudukkan, benar tidaknya Yesus itu disalib, hukum berdasarkan Elohim atau hukum berdasarkan Yahudi? Tidak ada yang dibenarkan di situ. Kenapa
Kenapa kita harus mencari kesalahan-kesalahan lagi tentang Yesus? Sudah, Yesus sudah Berarti bersih, Yesus clear. tidak punya salah. Tidak punya salah. Berarti Bahkan dia ketika dia disalib itu merupakan sebuah kesalahan atau itu akan kesalahan itu benar-benar kesalahan manusia. Kesalahan. Berarti penyaliban itu melahirkan tebusan dosa atau melahirkan dosa? Nah, itu tanya kepada orang doktrin, saya bukan urusan. Nah, jadi Kristen doktrin, silakan jawab. Saya nggak urusan seperti itu. Silakan Lord. Jadi Yesus nggak ada salahnya ya? Ya, Pak Juma ini dia nih keliru, dia pembuktian terbalik. Keliru. Pembuktian terbalik nggak bisa Berbeda. dikatakan. Harus. Kamu jawab aja. Coba dijawab Lord secara doktrin yang kamu pelajari. Ya. Coba jawab. Ini faktanya menurut saksi terdekat dan saksi malaikat dan saksi Pilatus itu mengatakan bahwa Yesus itu emang sudah mati menurut Injil Matius 27:28. Itu tulisan yang muncul belakangan, Capuru. Yang ditanya ini keadaan yang sesungguhnya. Ingat, kitabmu itu dicatat puluhan tahun setelah kejadian oleh orang-orang yang tidak dikenali. Muncul narasi Yesus tidak disalib karena ada Al-Quran yang membantahnya. Sekarang ketika Anda mengatakan hanya Al-Quran yang mengatakan itu, pertanyaan saya, dari mana tahu Markus kalau yang bangkit kemudian itu adalah Yesus yang dalam rupa lain? Matius, nggak usah lari kemana-mana. Markus 16:12. Matius dulu, nggak usah lari jauh-jauh. Matius ini bukan murid Yesus. Kena kepalanya. Udah aku aja yang menjawab. Ini lawak-lawak, Matius bukan murid Yesus. Lalu coba kasih Saya bukti. aja menjawab. Coba kasih bukti Silakan saya menjawab. kalau penulis Bentar dulu, buku sayang. Matius, ingat ya, Bentar dulu. yang saya maksud bukan murid Yesus itu adalah penulis Matius, bukan Lewi. Tapi penulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Belakangan baru buku itu diberi nama Silakan saya Matius. menjawab. Ya, Pahami itu dulu. itu catatan Matius. Matius mencatat lalu. Bukan murid Yesus. Seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penyaliban. Ingat, Matius itu menurut bapak-bapak gereja awal mula pada tahun 130 Masehi, mereka sepakat bahwa yang menulis buku Matius ini orang yang hidup di tahun 80-an. Namun papirus yang ada di Inggris menunjukkan bahwa buku itu ditulis tahun 66 Masehi. Jaraknya berapa tahun? 30 tahun. Siapa ini yang menulis? Ya, Matius adalah murid Udah aku Yesus. aja yang jawab. Aduh. Kalau cuma mengatakan Matius adalah murid Yesus, itu tidak menyelesaikan masalah. Sekarang permasalahannya adalah Yesus tidak memiliki dosa. Kenapa kalian ngeden kali ingin Yesus itu Mau mati? banyak dosa pun nggak masalah. Anggap itu dosa banyak kali atau tak ada dosa pun Nggak nggak ada masalah. dosanya Yesus, nggak ada. Yesus nggak punya dosa. Jadi tidak ada alasan untuk menyalib Yesus. Nggak ada alasan. Yesus tidak pernah dikutuk oleh Elohim. Jadi tidak ada alasan untuk Udah biarkan menyalib saya Lord, Yesus. Lord, saudaraku Lord, biarkan saya yang jawab. Ya, silakan. Profesor ini Pak Jawa, ini profesor ini. Ya, silakan. Udah. Ya. Nah, Pak Jokowi penguasa tertinggi Indonesia. Profesor. Udah. Dia sukanya mengangkat dan memecah siapapun bawahnya. Kirain suhu. Udah. Nah, sekarang buktinya Sri Mulyani salah seorang pejabat Allahu Akbar. Masya di Allah. Indonesia. Udah. Profesor ini, ahli hukum tata negara ini. Yang dibahas apaan? Hei. Gua masa tinggal beberapa hari lagi nih Jokowi lengser akal. Biarin dulu. Ini Jadi- profesor tata, hargai dia. Ini profesor tata negara. Waduh, Mbak Jang. Takut kalian ku tumbangkan si cuma nih. Enggak. Saudara, aku Terusin. tunjukkan aja dosa apa yang Yesus Udah. lakukan. Nah, Itu aja sekarang dulu. dengarkan dulu. Jadi si Bu Sri Ini Mulyani apa? menjadi pejabat negara. Nggak ada Ini hubungannya dengan apa ini? nggak ada hubungan dengan Ini masa apa lalunya. ini orang ini? Apa ini? Ha? Yang artinya dibahas gini. apa?
Jawabannya Sri Mulyani disebut apa? tuan atau Ini pejabat. apa orang ini? Apa ini? Dia ngambil analogi kalau namanya presiden. Analogi. Enggak Enggak. cocok, dia mau bahas Enggak ketuhanan cocok. Bang Andi. Sementara yang dibahas Iya. penyalipan. Udah, gak ada. Tengok. Ya. Biarlah Sri kita butuh Mulyani hiburan ya disebut Pak. pejabat negara. Gak ada hubungannya dengan cara lahirnya. Gak ada dengan hubungannya dengan cara sekolahnya. Tapi dia disebut dia pejabat negara setelah diangkat menjadi pejabat negara. Udah? Nah, sama halnya. Kayak mana nih makhluk ini? Gak apa-apa, jangan diturunkan, biar dulu dia. Diamkan dulu itu dulu. Takut kau mati si Juma ini, ku matikan Gak ini. jelas kau. Bang Andi, nggak masuk pembahasan Bang Andi. Ngapain didengerin? Udah. Nah, sama halnya. Udah Bang, turunin, nggak jelas dia Bang. Rusak. Yesus adalah Nah, masuk seorang Yesus. pejabat Ya, surga, lanjut. seorang Tuhan Allah. Gak ada Bah. hubungannya dengan cerita masa lalunya. Seorang Tuhan nih, seorang Tuhan Seorang Allah Tuhan lagi. Allah di antara Nah, peraturan Allah Allah. lagi, seorang lagi Allah lagi. Udah. Kenapa Yesus disebut seorang Tuhan Allah? Seorang Tuhan. Maka didengarkan dulu. Seorang dewa itu yang betul. Seorang dewa. Terserah dia dewa, termasuk dia salah seorang dewa di surga. Kenapa? Karena memang life ending dia, statusnya sekarang dia adalah pejabat surga. Gak ada cerita hubungan dengan masa lalunya. Kata kok bocor halus. Artinya Ini gini loh. bocor halus atau bocor parah Bang Juma? Dengarkan dulu. Gak ada hubungannya sekarang ini. Yesus itu pejabat, Yesus itu Iya. pejabat di surga. Sri Mulyani Bocor halus, disebut bocor pejabat. halus. Gak ada hubungan dengan cerita masa lalunya. Cukur toh. Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan Allah. Jadi Yesus itu Gak ada hubungannya dengan masa lalunya. Gak ada hubungan dengan masa lalunya. Kenapa? Gondrong cukur toh, gondrong. Yesus Jadi disebut Yesus seorang itu seorang pejabat surga, salah seorang pejabat Tuhan Allah. dia. Jelas lalu kau kumasak menjelaskan Salah apa seorang yang dibahas Tuhan Allah. tadi. Iya, bikin Dia malu lupa kalaban apa aja yang kau tahu. nih. Bocor halus kau. Udah aku bilang, manusia Yesus salah seorang Tuhan Allah. Tuh kan. Yang bahas itu siapa? Gak percaya saya itu. Saya Kristen gak percaya itu. Udah, gak ada hubungannya dengan Gak cara percaya dia saya. lahir. Gak ada hubungan dengan perjalanan dia disalib. Tetapi dia sekarang seorang Tuhan Allah karena diangkat oleh si Bapa Kalau- menjadi Gak percaya saya itu. Sama kamu. Kalau Ibu Sri Saya nggak Mulyani- percaya itu. Entar dulu yang lain. Kalau Ibu Sri Mulyani ngapain? Gimana sekarang? Artinya Ibu Sri gini, Mulyani. jabatan dia sekarang gak ada hubungannya dengan cara dia lahir. Iya, Ibu Sri Mulyani Jabatan itu kan Yesus menteri sekarang di surga adalah keuangan. hakim akhirat. Ibu Sri Mulyani ada kan hubungan menteri dengan masa lalunya. keuangan. Sekarang Ibu Sri Mulyani ngapain? Jabatannya di mana sekarang? Ibu Sri Mulyani. Ngapa orang-orang ini kok pada bocor Gue halus masak. ini? Apa alasan mengatakan Yesus seorang Allah di surga? Apa alasannya itu? Coba kamu Pejabat katakan ya, secara katanya logika. dia, Yesus itu pejabat di surga kata dia. Hasan dulu Bang, lanjut. Parah ini parah. Yang dibahas apa? Larinya kemana-mana nggak nyambung pula. Aduh, aneh nih orang ini. Kayaknya dia ini yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting sih. Yang penting bisa ngomong aja, udah puas dia itu. Nggak jelas apa yang dibahas. Puas dia itu. Nggak jelas apa yang dibahas. Puas dia itu. Jadi orang itu jangan yang penting ngomong, bos. Ngomong Takut yang kau matikan si penting-penting. Juma ya. Berkumatikan dulu Juma ini. Biarkan dulu. Udah. Karena si Bapak adalah Lo penguasa tadi habis tertinggi. berapa gelas? Masa baru minum tua setengah gelas sudah mabuk ah? Boh. Coba. Kalau kau mau fair, coba biarkan dulu saya ngomong sama si Juma. Enggak layak kau lagi mabuk kau. Ini ya, polisi Kau lagi tertinggi. mabuk kan? Polisi tertinggi punya hak veto mengangkat Kita butuh hiburan Pak De, biarin aja Pak De. Kita butuh hiburan, biarin aja. Udah. Tuhan tertinggi. Tuhan tertinggi punya hak veto mengangkat dan memecah Tuhan. Wih, Itu. Tuhan mau mecah Tuhan. Ya. Tuhan tertinggi memecah Tuhan. Paham? Ini gimana ini Pak Laban? Ada Tuhan mencah Tuhan ini gimana Pak Laban? Dia mengkut Laban. Kau Anda sesat kau sebagai Laban. Kristen. Iya, agama Yesus Anda juga di banyak yang atas. mecat Ini gimana loh. ini Pak? Udah. Tengok. Di Bible itu banyak kali Tuhan. Banyak kali Allah. Yesus Ulangan. juga sering dipecat. Gimana ya kau ini?
Orang Ada Kristen sering banyak. pecat Yesus sebagai Tuhan. Kau asal ngomong. Ada banyak. Semua Nabi Kudus diangkat menjadi Tuhan Allah. Fakta Bibel. Ini semua narasi saya ini saya pertanggungjawabkan, bukan asbun. Kalau Yesus itu di surga sebagai apa sih? Dia adalah Tuhan Allah yang diangkat oleh Bapaknya menjadi hakim akhirat. Ada berapa Tuhan di surga? Banyak kali. Baca Ulangan 10 ayat 17. Oh, banyak kali. Saya Tuhan, baca kalau ya, Tuhan Ulangan 10 ayat 17. Kalau bosnya Tuhan siapa? Bosnya Tuhan. Bosnya Tuhan ya Tuhan tertinggi lah. Siapa? Sebutannya Jehovah. Jehovah. Kalau wakilnya wakil Tuhan siapa wakil Tuhan? Bukan wakil Tuhan tertinggi. Ya, kan ada Tuhan tertinggi. Kalau wakilnya siapa wakilnya? Wakil Tuhan tertinggi, ya manusia Yesus. Manusia Yesus. Anak buah Yesus ada nggak? Ada. Siapa? Para malaikat surga. Tuhan juga dia. Ya, iyalah. Orang pejabat surga. Jadi Semua pejabat surga ada Tuhan. di surga di surga kayak republik ya, ada presiden, ada menteri ya. Di surga ada kerajaan surga. Kayak republik. Ini Kerajaan. kuatnya pernah sekolah kawan ini, bah. Buruk kali. Ya ini saya bertanya, kau kan Ya, profesor. buruk kali kau nggak pernah sekolah kau. Ya nggak Masa itu aja apa-apa. pertanyaan. Sebelum itu kau jadi makhluk. Udah. Jadi siapa yang paling berkuasa? Yang paling berkuasa di surga siapa? Boleh balik kau tanya. Kau ini bilang tadi Tuhan tertinggi atau Jehovah? Oh, Yehovah. Udah, saya baca dulu ya Ulangan 10 ayat 17 ya. Ayo silakan. Sebab Jehovah Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Artinya Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi, itulah Jehovah. Artinya Tuhan tertinggi membawahi para Tuhan, Allah tertinggi membawahi para Allah. Paham? Iya. Ulangan 10 ayat 17. Jadi Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Wih, salah seorang Tuhan. Iya. Para Nabi Kudus ada di sebelah Tuhan Allah. Para Nabi Kudus. Jadi kalau ada Nabi, Nabi tidak lulus menjadi Tuhan Allah, Nabi palsu. Nabi itu rusak Kristen kalau begini, Pak Laban. Gimana ini Pak? Kristen dirusak kayak orang begini Pak Laban. Iya. Rusak Kristen Pak Laban. Bukan, Hancur kalau Kristen. memang Banyak yang mualaf nih kalau banyak kayak rusak begini Pak Kristen, Laban. tapi itu Kristen yang nggak benar. Ini kenyataannya. Sebab Jehovah Kepas. Ini gimana Allah ini segala Allah, Kepas? Tuhan segala Tuhan. Itulah Rusak Jehovah. Kristen oleh orang ini Kepas. Jadi Olosweti itu salah satu Allah. Olosweti itu salah satu Allah. Lari malu dia. Olosweti salah satu Allah. Karena dengarkan, karena Sang Maha Pencipta itu adalah Tuhan tertinggi, Allah tertinggi yang disembah oleh para Tuhan dan yang disembah oleh para Allah. Oh, Tuhan menyembah Tuhan. Ya. Waduh, Itu Tuhan bukti dia menyembah Sang Tuhan. Maha Pencipta. Kalau ada yang mengaku Sang Maha Pencipta tapi tidak disembah oleh para Tuhan dan tidak disembah oleh para Allah, maka itu penipu. Iya. Jadi Tuhan menyembah Tuhan itu ya. banyak. Bahasanya Jehovah lah, Allah daripada Allah, Tuhan daripada Tuhan. Yesus itu salah seorang Tuhan Allah, cuma datang wanas iblis sangkakala. Jadi menghormati badut itu cukup ditertawain aja udah bangga dia. Iya, karena otakmu nggak nyampe kawan. Makanya gini. Ini salah Dengarkan, satu ini. korban Sebab dari Jehovah Allah penyesatan segala lain. Allah. Ini salah satu korban dari korban dari Bisa lain. kubuktikan Aloswe. Ini korban. Padahal Bisa kubuktikan. terjemahan yang sebenarnya itu bukan kayak gitu. Aloswe bukan sama-sama pencipta. Terjemahan yang benar adalah Walau Tuhan SWT Elohim. bukan sama Gantian, pencipta. gantian, Bisa hei, dibuktikan. Kumasa, gantian. Nanti saya Tuhan bantu ngomong. Elohim lebih besar gantian. dari semua dewa dan semua penguasa-penguasa. Dia Elohim sangat kuat, mengagumkan dan dahsyat. Dia tidak berpihak dalam mengambil keputusan dan tidak menerima suap. Tuhan Elohim lebih besar dari semua dewa dan semua penguasa. Itu yang betul. Jadi Lai ini coba untuk nipu orang ini, kasihan orang ini jadi korban. Jangan kau ngelarit lagi. Sebab orang lain kau salahkan, otakmu nggak nyampe. Sebab Tuhan Allahmu, Otakmu nggak. Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Itu salah, terjemahan keliru itu. Enggak. Bagaimana Anda mengatakan enggak? Yesaya 45 nomor 5 nomor 6, akulah Tuhan
tak ada yang lain. Aku seorang diri, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Hanya sendiri. Anda mengatakan sebab Tuhan Allahmu adalah Allah segala Allah. Berarti banyak Allah. Banyak ilah, banyak Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Terjemahan yang sebenarnya itu, Tuhan Allah itu maha besar. Dia lebih besar dari semua dewa dan semua penguasa. Itu maksudnya. Kamu itu robek otakmu, Bang. Udah diambil alih dulu, sahabat. Saya kasar dulu. Kemarin memang Profesor Gumasak ini kemarin dia mengalami musibah. Sederhana belas jahitan di kepala belakang. Jadi maklum aja. Tapi Kepas KO Bang. Kepas KO kemarin itu. Sahabat dulu, Gumasak ini profesor. Bang Hendi kan udah bilang dia profesor. Tolonglah didengar dia profesor. Semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Coba. Nabi palsu tidak ada yang lulus menjadi Tuhan Allah. Ya. Catat. Catat Kepas, catat itu Kepas. Aku gak sukanya lihat kau Gumasak begini loh. Kau ngaku AKBP tapi saksi Jehovah gitu loh. Bukan. Karena gini, catat. Manusia Yesus tidak pernah diakui seorang Allah. Mana ada saksi Yehova kayak gitu modelnya? Enggak lah. Manusia Yesus tidak pernah mengakui seorang Allah. Kepas, dia bukan saksi Yehova, tapi dia saksi palsu. Gini loh. Di sini ada Bang Juma. Sekarang apa yang gue inginkan sekarang kau Sama dulu kan sama Bang Juma. kan udah keo dia sama aku, udah keo dia sama aku. Udah keo dia sama aku. Makanya udah keo si Juma sama aku. Udah keo dia. Apa didebatkan kalau begitu modelnya? Ada banyak. Biar saya lanjut sama Pak Juma dulu sebentar. Kalau nggak terima diam dulu. Ini Biarkan dulu saya, profesor mati. biarkan dulu saya sampai kiamat sama si Juma ini, biar ditelanjangi dulu dia. Hiburan ini. Iya, hiburan menjadi. Gumasak. Udah, artinya Gak bisa dulu, kita Mas. buktikan. Udah Udah, santar dulu, si Kepas mau bicara. Kenapa Pas? Tanggapan lu mengenai Gumasak. profesor yang bis jatuh dari motor ini kenapa? Gumasak, aku kan sudah di matra ini masuk surga. Sekarang aku Tuhanmu kan aku kan masuk surga nih. Aku kan belum mati aja nih. Kalau aku mati kan udah masuk surga. Tuhan kan udah berkenan kepadaku. Sekarang Gumasak, aku Pejabat Tuhanmu juga belum. itu Kepas. Ya, saya mau lanjut. Nanti di surga Kepas itu pejabat. Kamu nanti bawa proposal ke dia, minta proyek. Rantainya kan pas itu Kepas. Kata si Gumasak, Hancur Kristen Tuhannya kalau begini banyak, caranya gitu loh. hancur. Memang menurut Gumasak ini, Bapak itu di surga sebagai bos Tuhan, Yesus itu sebagai pelaksana yang mengerjakan proyek pembangunan dunia ini gitu loh. Betul apa, Kepas. Betul Jadi apa, Kepas Prof? ini juga pejabat nanti. Ya, Kepas dikasih lah Gumasak, bonus. aku ini nih. Terus Gumasaku Dia masuk datang minta surga tanda aku tangannya nih, Kepas ada nanti di jabatanku surga di gitu. surga, Iya, ada betul. jabatan Gumasak. Wah. cuma segini kualitas otakmu cuma. Cuma segini. Ya, saya mau Udah, saya lanjut dulu jelaskan dengan ya, Pak biar Juma sebentar lebih ini. lebih apa? Di dunia ini, Bible menceritakan, merumuskan ada dua macam pejabat. Ya. Satu pejabat dunia, ya. Dua. Iya. Udah, pejabat dunia disebut tuan atau penguasa. Ya. Nah, jadi pejabat dunia ini kan ada dari rendah hingga tertinggi, misalnya dari camat sampai presiden gitu kan pejabat. Ahli tata negara ini. Negara kan itu namanya tuan atau penguasa atau pemimpin. Nah, kemudian kita beranjak ke surga. Jadi semua pejabat surga disebut dengan Maha Tuan, ditambahkan mahanya, sangat-sangat Besar tuan. nggak gajinya di sana? Sangat-sangat tuan. Gajinya Maha- besar nggak? Maha apa? Besar nggak gajinya pejabat di sana di surga? Bah, aku bilang pun sampai segini kualitas orang muslim memang. Loh, orang tanya baik-baik kok Kan emosi. saya jelaskan. Iya, maksudnya saya tanya gajinya besar nggak? Ada nggak tunjangan Jangan dulu, ini tunjangan masih soal gaji pejabatnya? nanti kita bahas dulu. Makanya Yang saya biar kau tanya pintar kau. ada tidak gajinya besar nggak? Pejabat Nggak yang di tahu. sana Nggak dapat ada, tunjangan gaji tidak? pejabatnya Gumasak, gaji Sekarang Kan ada 13. tunjangan jabatan. Pejabat. Yang saya tanya, tunjangan jabatannya ada nggak? Nggak tahu. Tiap Loh. Natal dapat THR enggak tuh? Pejabat surga. Nah, sekarang pejabat surga itu disebut dengan Maha Tuan atau Maharaja UMS, atau Maha Penguasa UMS, atau upah Tuan. minimum surga. Upah minimum surga UMS. Udah. Berapa UMS? Sengaja memang pura-pura bodoh biar apa kayak gitu. Bisa nggak mendaftar jadi honorer di sana, Bang?
Jadi kayak gini, setiap Nabi Kudus lulus menjadi pejabat Ada surga. PLT Ada juga di Tuhan sana, Allah. ada PLT. Oh, Setiap Nabi Kudus pasti lulus menjadi pejabat surga. gajinya besar nggak di sana? Ya, Mana besar tahu saya sekali bisa lah. melamar, Bang. Bisa lah. Saya bisa lamar. Ada BLT enggak? Ada BLT enggak di sana? Ada BLT enggak? Ada. Ada. Gaji besar, gaji besar. Udah kan dolar otaknya kan. Nah, jadi Gaji dia besar nggak? Besar nggak ada gaji Tuhan, di sana? ada Maha Tuhan, ada penguasa, ada Maha Penguasa. Itu artinya. Jadi itu masalah. Makanya di dalam terjemahan Bible itu kurios sama Lord sama aja di dalam. Ini kan gejala ini kan terjadi di terjemahan Bible Bahasa Indonesia. Itu. Jadi Jadi Tuhan masa- diarahkan kepada pejabat negara. Tuhan diarahkan kepada setiap pejabat surga. Ini pejabat dapat fasilitas mobil dinas nggak? Dapat lah. Plat merah. Makanya coba seginilah kualitas Loh. Nabimu. Loh, kan pejabat surga ada nggak mobil dinasnya mereka dapat tunjangan mobil Ya dinas? mungkin saja ada. Perjalanan dinas dibiayai. Dia biayalah. Oh, berarti ada bendahara negara di sana juga. Semua sempurna di sana. Semua Harus sempurna di dikuliahin sana. di situ. Oh. Jadi kan begini. Iya. Tuhan Berarti ada juga istilah korupsi kepada nanti di pejabat. situ ya? Ada KPK. Enggak, surga sudah suci. Surga suci. Dan Oh. Tuhan istilah kepada pejabat negara, Tuhan istilah kepada pejabat surga. Oh. Jadi ada banyak pejabat surga, termasuk para nabi kudus. Iya. Iya. Jadi kalau ada nabi mengaku nabi tapi tidak Gimana, lulus Sat? menjadi Tuhan Allah atau Coba pejabat Sat, surga. kalau di bumi kan Ada ini nggak? pilkada. Ada pilkada, divisi Bang Juma. kecantikan nggak di sana, Bang? Iya. Kalau di bumi ada pilkada. Kalau di surga ada pilkasu nggak? Pemilihan kepala surga. Kalau di bumi kan pemilihan kepala daerah. Ada nggak? Pilkatu. Ada bosnya katanya. Ada wakat tindal enggak? Ada wakat tindal enggak? Wakil kepala penitipan sandal. Ya, biar saya lanjut lagi dengan Pak Juma nih sebentar. Dulu, nabi Ya, halo, lu jangan siapa jangan. ini? Saya asar dulu. Silakan lanjut. Ini profesor loh ini, agak hormat tidak profesor. Apa? Oh, rumah sakit jiwa. Oh iya Pak, ini pasnya lepas ke sini Pak. Oh iya. Rantainya lepas katanya si Kepas ini. Iya, ada yang lepas ini Pak. Bapak kurang pandai jaga atau gimana ini Pak? Pasiennya kok lepas? Nggak tahu Pak, ini entah di mana dia posisinya. Yang penting ada di TikTok sini Pak. Gimana? Posisinya Oh, tahan seputaran aja, jangan surga Pak. diturunkan. Oh iya. Oke, makasih Pak ya. Oke. Dikontrol Pak, dikontrol ya. Udah, Aman. udah gila semua kan? Kepas, bentar dulu. Kepas bagaimana ini pendapatmu Kepas ini? Kepas, pendapatmu bagaimana ini? Oke Kepas, tanggapan. Kepas. Jangan tanya sama Ya, Nafiri. saya Ini boleh selevel lanjut sama sama Nafiri ini. Pak Ustadz Sugi kah? Nabiri, bentar dulu kau Nabiri. Kau diam dulu, nanti lah kau. Ini ada profesor lo bicara lo. Jangan diganggu. Dia itu. Jadi itu aja deh, Iya. gampang kali mendefinisikan itu Tuhan itu apa Tuhan. Jadi persoalannya Yesus disebut seorang Tuhan bukan karena masa lalunya begini dan begitu, tapi karena memang nyata-nyatanya titik terakhirnya dia adalah seorang pejabat surga. Itu. Karena kalau saya pun kalau diangkat oleh si Bapa, diangkat oleh Sang Maha Pencipta saya menjadi pejabat surga, maka juga disebut saya Tuhan, pejabat surga. Tuhan artinya pejabat surga. Sangat-sangat Tuhan. Saya kira cukup lah ya Bang Andi. Ini pasien ini biar dijemput yang petugasnya tadi udah nge-PW saya. Saya kira Udah, cukup, saya nggak ada cuma ya. Oke, ya. nggak perlu dibiarkan Ya udah turunkan biarkan. saja saya. Nanti Kasihan, kalian semakin ya. Itu yang harus kau pahami nanti cuma. apa? Yesus salah Kepas seorang sudah Tuhan ada yang Allah. nunggu, Kepas. Di antara para Ya. Tuhan Allah. Dan para Tuhan Allah itu ada di surga semua. Udah Ustaz Arif. Udah? Udah Al-Suhaimi cukup dan ini. Muhammad tidak Udah termasuk ditunggu pejabat. sama ini dokter jiwa nih. Udah dikirim ambulan, udah kirim ya. Dah aman. Habis hiburannya. Gimana sih gue Ya, masak? boleh saya lanjut dengan Pak Ustadz Sugi saja karena Pak Jumanya lagi sholat. Nabiri kalau mau lanjut topiknya tadi dengerin ya. Apa dosa Yesus yang sepadan dengan orang yang dihukum mati? Dosa Yesus apa sehingga dia dihukum mati? Silakan. Ya, itu pembuktian terbalik. Nggak bisa seperti itu. Lu ditanya, lu bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, lu diem. Dari tadi lu ditanya Bang Juma itu. Ya, orang yang dihukum mati itu dosanya sangat besar.
menurut di Ulangan 21 kan begitu, diulang ya. Orang yang mati dihukum mati terkutuk itu dosanya sangat besar. Menurut iman kamu, Yesus itu anak Maria yang utusan Tuhan ini dihukum mati terkutuk. Apa dosanya Yesus? Silakan. Ya, saya sudah kasih tahu tadi, tapi Pak Juma tidak percaya. Apa dosanya Yesus? Kalau enggak gua mute. Apa dosanya Yesus sehingga dia dihukum mati? Pak Juma tidak percaya Injil Matius. Apa dosanya Yesus sehingga dihukum mati? Pak Juma tidak Nggak mengimani bisa jawab, diam ya, diam. Ibu Darni juga tadi menghujat baru kabur, nongol lagi begitu. Ya, apa dosanya Yesus sehingga dia dihukum mati? Apa dosanya? Dia mengatakan dirinya anak Allah. Oke. Maka Jadi dia kalau ada dihukum orang mati. mengatakan anak Allah dia berdosa, dihukum mati. Oke, saya Dia kasih langsung data. mengatakan itu. Oke, saya kasih data. Diam. Jangan Pak kalian Juma bilang aku tidak menghujat. mengimani Kalian semua yang di sini Injil. emangnya nggak menghujat Tuhan kami? Jadi menurut Anda Yesus mengatakan dirinya anak Tuhan, artinya harus dihukum mati. Jadi orang yang mengatakan